Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel Dennis Henry. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di pagi hari ini kebetulan pagi ya. Biasa saya melakukan pengetesan. Nah, saat ini saya mengetes kadar fosfat di dalam akuarium laut saya. Kenapa kadar fosfat perlu saya tes? Karena pertama, kalau kita piara terumbu karang ya atau reef tank, itu memang kadar fosfatnya harus di bawah 0,03 lah gitu, ke bawah gitu. Dan kadar fosfat yang tinggi ini juga bisa menyebabkan pertumbuhan alga-alga atau diatom yang memang tidak kita kendaki gitu. Nah, makanya kemarin banyak yang tanya, kenapa wah itu akuarium saya kok nggak ada alga, ya. Memang saya memang menjaga tidak terjadinya alga, karena rusak pemandangan juga ya, alga-alga apalagi yang alga coklat dan alga yang sebenarnya yang tidak kita perlukan gitu. Dan kadar fosfat ini juga kita ukur karena pertama kadar fosfat yang tinggi juga menyebabkan terumbu karang itu tidak begitu mekar ya. Nah, kalau lihat teman-teman kan kalau teman-teman lihat kan terumbu karang saya juga cukup mekar karena saya emang menjaga banget kadar fosfatnya. Terlebih lagi saya itu juga kan memakai filterisasi karang jahe ya, dan kalau kalau kadar fosfatnya tidak stabil, itu dia nanti karang jahe bisa melepaskan fosfat yang begitu banyak ya. Makanya perlu saya ukur terus kadar fosfatnya. Tapi saya mengukur kadar fosfatnya mungkin ya seminggu 2 kali aja sih gitu, nggak terlalu banyak juga gitu, karena yang penting kadar nitratnya juga bisa terjaga juga gitu. Nah, saya memakai test kit ya, dari kemarin test kit ini punyanya Redsi. Saya beli kemarin di Java Aquatic. Sebenarnya banyak ya test kitnya, ada dari Salivert, lalu dari Tetra, juga dari Redsi. Tapi sebenarnya kalau saran saya teman-teman beli test kit yang dari Salivert atau enggak dari Redsi, karena menurut saya itu yang cukup akurat lah untuk pengukurannya. Ini sih karena banyak juga tanya ke senior ya. Dan ini kita buka saja, kita mulai saja ngetesnya untuk kadar fosfatnya pagi ini ya. Ini ada ukurannya nih. Jadi kalau ada parameternya, jadi ada warnanya beda-beda. Ini tergantung dari ukuran dari hasil dari test kit kita. Terus ada tabung reaksinya. Baru tahu nih tabung reaksi namanya. Dan ini ada air laut saya ambil. Sekarang kita baca ya ininya. Oke, nih lagi saya lupa bawa kacamata. Bentar ya, ambil kacamata dulu. Oke, balik lagi. Jadi baca ini pertama-tama diambil air 17 mili. Wah, cukup banyak ya. Nggak seperti test kit yang lainnya, kayak misalnya test kit untuk untuk nitrat itu paling hanya 4 mili. Saya tahu berapa 2 mili gitu. Nah, ini 17 mili. 17 mili kan 10. Kita ambil aja 10. Nah, 10. Nah, pas 10 ya. Kita buka. Masukin. Wah, penuh nih. Lalu ambil. Kalau ini harus pas banget nih. Ke angka 7. Angka 7 itu ke sini. Ya, pas 7. Nah, ini kan ukurannya kan dia 10 mili nih kalau fullnya ke sini, dan harus 2 kali tambah 7 lagi, tambah 7 mili lagi, jadi 17 mili. Nah, ini ada tata caranya ya. Masukkan 10 drop reagent A. Oh, reagent A yang ini nih, 10 drop nih. Kita buka ya. Susah banget sih. Nah, 10. Nah, harus pakai kacamata karena pas ngitungnya biar pas gitu kan. 10 ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus kita tutup ya. Kita kocok selama 10 detik. Ini ditutup gini supaya nggak muncrat kemana-mana ya, karena nanti ketika air ini berkurang dengan di region B-nya nanti akan mengurangi tingkat akurasinya. Ini kadar fosfat. Ini 10 second ya, udah 10 second. Terus kita buka lagi, kita masukkan lagi region B. Ini nggak terlalu banyak, dia hanya 2 drop aja ya. Kita masukin lagi 2 ya. 1, 2, oke dah. Lalu kita kocok 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Terus dibiarkan selama 6 menit ya. Oke, saya tinggal dulu 6 menit, nanti kita lihat lagi berapa ininya ya. Nah ini ada, nah kita biarkan dulu 6 menit. Oke, sebenarnya teman-teman, untuk sebenarnya ada 2 nutrien ya yang memang itu kurang baik ya buat akuarium laut kita, karena pertama itu kadar nitrat, kadar fosfat gitu. Nah sebenarnya nitrat fosfat ini bisa menumbuhkan diatom-diatom atau alga-alga yang tidak kita kendaki ya gitu. Karena memang kadar fosfat yang tinggi itu juga mengganggu pertumbuhan si terumbu karangnya. Makanya mungkin kalau ngelihat ada terumbu karang yang jarang mekar, jarang apa, mungkin juga kadar fosfatnya tinggi. Nah fosfat yang tinggi itu datang dari mana gitu? Itu biasanya dari sisa-sisa makanan dari ini ya. Biasa kan teman-teman kalau ngasih makan ikan pakai pelet dan lain-lain itu. Nah itu makan makanan yang enggak enggak dimakan, lalu di dasar berada di akuarium, itu menjadikan kadar fosfat yang lumayan tinggi ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada karang jahe di dalam akuariumnya, dan karang-karang juga itu misalnya dead rocknya juga itu juga bisa meningkatkan kadar fosfat. Makanya perlu kestabilan kadar fosfatnya gitu. Nah bagaimana sih cara menurunkan kadar fosfat dan kadar nitrat ya, karena fosfat dan nitrat itu selalu berbarengan nih gitu. Karena biasanya kalau kadar nitratnya sekian, kalau nitrat saya kan biasanya 10 ya, 10 miligram, pokoknya 10 miligram. Saya udah ngecek gitu kan yang sebelumnya, dan biasanya tuh kadar fosfat itu jauh di bawahnya. Nanti kita lihat nih seberapa banyak kadar fosfat di akuarium saya gitu. Dan ini 6 menit ya, tunggu dulu. Dan sebenarnya kalau untuk menurunkan kadar fosfat kita sebenarnya ada 2 cara sih. Pertama, saya sih selalu pakai nopok ya. Pakai nopok itu buat menstabilkan kadar fosfat dan kadar nitrat di dalam akuarium saya. Dan sebenarnya ada banyak pertanyaan teman-teman, sebenarnya kadar fosfat itu bisa ditangkap oleh skimmer nggak sih gitu kan? No, fosfat itu tidak bisa diangkat oleh skimmer ya. Karena setahu saya yang diangkat oleh skimmer itu ya paling hanya amonia dan nitratnya saja gitu. Nah kadang-kadang kalau fosfatnya itu juga itu tidak bisa terangkat oleh skimmernya. Kalau itu setahu saya ya, silakan kalau teman-teman ngasih tanggapan. Jadi benar-benar kita harus ngecek sendiri kadar fosfatnya, dan memang harus ada bantuan lagi untuk menurunkan kadar fosfat tersebut gitu. Nah ini udah 6 menit belum? Nah, ya. Oke, 6 menit saya mau minum dulu. Ya, oke. Sudah 6 menit ya. Sekarang kita lihat berapa nih kadar
fosfatnya. Nah, cara melihatnya nih kan ada tabung ini teman-teman ya. Nah, ini ketahuan ada angka-angkanya, ada 0, ada 0,1, ada 0,4, 0,2, ini 1 nih, 0,6. Nah, kalau yang kita harus menjaga di ini ya, di 0 sama di kuning ini ya. Ini kalau 0,4 udah ketinggian, 0,2 udah ketinggian, dan 0,6 ketinggian, apalagi di 1 ini bahaya buat terumbu karang sebenarnya. Dan nanti bakal menumbuhkan alga-alga yang bisa tidak kita kendaki atau diatom ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, cara melihatnya adalah dengan meletakkan, ini kan ada ininya nih, ada lubang apa kayak lingkaran ini. Nah, kita taruh di atas ini nih. Di lingkaran tersebut kita angkat buka, cari mana yang mendekati nih. Nah ini kalau saya lihat sih warnanya kuning ini ya, kuning apa, nggak ada di sini, nggak ada yang mendekati sama sekali nih. Itu biru juga enggak, bisa kelihatan kan ini agak kuning-kuning dikit teman-teman nih. Kuning nggak, tapi kalau saya sih nggak kuning, tapi di sini nih nggak ada nih. Nah, berarti dengan demikian kadar fosfatnya adalah 0. Artinya ini bagus untuk akuarium laut kita, karena akuarium laut yang bagus atau reef tank itu kadar fosfatnya kalau mau terumbu karang itu harus di bawah 0,03. Tapi kalau untuk pelihara ikan atau fish only, misalnya fish only with live rock, itu nggak masalah kadar fosfatnya di angka 0,4 atau 0,2 ya gitu. Itu nggak masalah. Tapi memang karena kalau kadar fosfat yang tinggi itu kayak nyebelin aja, nanti bakal mempercepat tumbuhnya diatom-diatom yang memang tidak kita kendaki. Dan kadar fosfat yang tinggi juga buat teman-teman ini bisa bisa menghambat pertumbuhan koralin alga, karena koralin alga ini paling banyak dikejar oleh river ya. Jadi kalau kadar fosfatnya tinggi ya jelas koralin alga nggak bakal tumbuh gitu, karena koralin alga tumbuh tuh nutrien kayak misalnya si nitrat dan fosfatnya emang harus sesuai dengan standarnya ya, di bawah ya. Maksudnya yang sampai melebihi itu. Misalnya kayak nitrat itu di angka 10 tuh masih oke lah gitu kan gitu. Tapi fosfat juga harus lebih rendah. Ya, selain dengan bantuan dosing ya untuk menurunkan kadar fosfat, berarti bisa dilakukan dengan water change ya. Water change itu paling nggak 2 minggu sekali lah, dengan persentase sekitar 20%-an lah. Kalau lihat video terbaru saya yang ngobrol sama Babe Kuat, itu salah satu cara untuk biar air laut bagus termasuk fosfatnya turun, yaitu dengan water change 20-25% 2 minggu sekali. Oke teman-teman, sekian video kali ini terkait pengukuran kadar fosfat di dalam akuarium laut saya, dan semoga video ini berguna buat teman-teman, dan semoga juga oh ya, lupa saya untuk ini ya, untuk menstabilkan kadar fosfat saya pakai Novok ya. Novok tuh saya kasih untuk akuarium saya itu sekitar ya 8 mili per hari lah gitu. Gitu. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini berguna buat teman-teman, dan buat teman-teman yang udah nonton video ini terima kasih, dan jangan lupa untuk tekan terus tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like dan share serta kasih komen terhadap video-video saya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.